Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media dan pengguna data BPS dimanapun berada, terima kasih telah bergabung pada rilis berita resmi statistik Rabu 5 November 2025. Bapak dan Ibu sekalian, siang ini BPS Provinsi Kepulauan Riau akan kembali merilis data pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau triwulan 3 tahun 2025, keadaan ketenagakerjaan Agustus 2025, dan indeks pembangunan manusia tahun 2025. Sebagai pembuka, kami akan menyampaikan beberapa aktivitas produksi yang tetap kuat menopang perekonomian Kepulauan Riau. Adanya peningkatan flow perdagangan ditandai dengan meningkatnya pembelian kendaraan bermotor baru yang terlihat dari peningkatan penerimaan nilai BBNKB 1 atau biaya balik nama kendaraan bermotor pada triwulan 3 2025 dibandingkan triwulan 2 tahun 2025 Q2Q. Adanya peningkatan kinerja peti kemas Pelabuhan Batam dengan penambahan rute direct call Batam Myanmar di Terminal Peti Kemas atau TPK Batu Ampar. Selanjutnya, peningkatan juga terjadi pada mobilitas masyarakat yang ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara triwulan 3 2025 sebesar 0,08% dibandingkan triwulan 2 2025 Q2Q. Jumlah penumpang berangkat angkutan laut meningkat 7,51% year on year. Jumlah penumpang datang dari pelayaran maupun penerbangan juga menunjukkan peningkatan sebesar 3,45% year on year. Kemudian pada aktivitas produksi, realisasi pengadaan semen meningkat 22,67% secara Q2Q dan 20,44% secara year on year. Peningkatan juga terjadi pada penjualan listrik sebesar 3,15% Q2Q dan 22,83% year on year pada triwulan 3 2025. Peningkatan ini terutama didorong oleh konsumsi listrik segmen bisnis atau usaha yang tumbuh 7,68% Q2Q. Produksi minyak bumi tumbuh dampak dari peningkatan produksi minyak Medco ANP yang menambah sebesar 6.600 barrel per hari. Pada aktivitas pemerintah, realisasi APBN pada triwulan 3 2025, belanja barang dan jasa naik 16,97% Q2Q. Realisasi APBD pada triwulan 3 2025 yaitu belanja pegawai naik 2,61%, belanja bantuan sosial naik 85,76%, dan belanja modal naik 90,13% Q2Q. Berikutnya mengenai perkembangan kinerja perdagangan luar negeri triwulan 3 2025 yang berpengaruh terhadap perekonomian Kepulauan Riau. Yang pertama adalah aktivitas ekspor dan impor di Kepulauan Riau mengalami peningkatan. Pada triwulan 3 2025, ekspor meningkat sebesar 17,54% dan impor meningkat 19,87% year on year. Kedua, ekspor komoditas unggulan menunjukkan peningkatan. Pada triwulan 3 2025, ekspor mesin atau peralatan listrik meningkat sebesar 30,95% dan mesin-mesin atau pesawat mekanik meningkat sebesar 114,98% year on year. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2025. Ekonomi Kepulauan Riau berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB dengan migas pada triwulan 3 2025. PDRB Kepulauan Riau triwulan 3 atas dasar harga berlaku sebesar Rp94.593,14 miliar. Sedangkan PDRB Kepulauan Riau triwulan 3 atas dasar harga konstan sebesar Rp55.675,76 miliar. Sehingga pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan 3 2025 adalah bila dibandingkan dengan triwulan 3 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 7,48%. Bila dibandingkan dengan triwulan 2 2025 atau secara Q2Q
tumbuh sebesar 0,85%. Secara kumulatif hingga triwulan 3 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 6,60%. Ekonomi Kepulauan Riau berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB tanpa migas pada triwulan 3 2025. PDRB Kepulauan Riau triwulan 3 atas dasar harga berlaku sebesar Rp85.523,42 miliar. Sedangkan PDRB Kepulauan Riau triwulan 3 atas dasar harga konstan sebesar Rp49.819,12 miliar. Sehingga pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan 3 2025 adalah bila dibandingkan dengan triwulan 3 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,94%. Bila dibandingkan dengan triwulan 2 2025 atau secara Q2Q tumbuh sebesar minus 0,47%. Secara kumulatif hingga triwulan 3 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,52%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan ekonomi Kepulauan Riau sejak triwulan 1 2020 sampai dengan triwulan 3 2025. Pada triwulan 3 2025, pertumbuhan ekonomi secara Q2Q tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan di triwulan 3 selalu sedikit lebih rendah daripada triwulan 2. Secara year on year, pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2025 lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, ekonomi Kepulauan Riau tetap terjaga dan tumbuh positif. Selanjutnya, kita lihat secara lebih rinci PDRB triwulan 3 2025 dari sisi lapangan usaha secara Q2Q. Jika kita lihat dari kontribusi masing-masing kategori lapangan usaha, perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan 3 2025 masih ditopang oleh 4 kategori lapangan usaha yang memiliki share terbesar, yaitu industri pengolahan dengan share sebesar 40,54%, konstruksi dengan share sebesar 19,7%, pertambangan dan penggalian dengan share sebesar 11,06%, serta perdagangan dengan share sebesar 9,4%. Total kontribusi keempat kategori ini terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau mencapai 80,71%. Pada triwulan 3 2025, kategori pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 12,44% jika dibandingkan dengan triwulan 2 2025. Kategori pertambangan dan penggalian memberikan andil pertumbuhan tertinggi secara Q2Q sebesar 1,3%. Selanjutnya, pada kategori konstruksi, tumbuh sebesar 1,32% jika dibandingkan dengan triwulan 2 2025. Kategori ini memberikan andil pertumbuhan tertinggi kedua sebesar 0,25%. Dan kategori informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 4,35% jika dibandingkan dengan triwulan 2 2025. Kategori administrasi pemerintahan memberikan andil pertumbuhan tertinggi ketiga sebesar 0,14%. Share dan pertumbuhan masing-masing kategori lapangan usaha pada triwulan 3 2025 dibandingkan dengan triwulan 3 2024 atau year on year. Untuk share atau kontribusi per kategori lapangan usaha secara year on year sama dengan share secara Q2Q, yaitu masih ditopang oleh 4 kategori lapangan usaha, yaitu industri pengolahan, konstruksi, pertambangan, dan penggalian, serta perdagangan. Kategori lapangan usaha dengan pertama, andil pertumbuhan tertinggi sebesar 2,8% secara year on year pada triwulan 3 2025 adalah kategori industri pengolahan dengan pertumbuhan sebesar 6,82%. Selanjutnya, kategori dengan andil pertumbuhan terbesar kedua adalah pertambangan dan penggalian sebesar 2,07% dengan pertumbuhan sebesar 19,83%. Kemudian, kategori konstruksi memberikan andil pertumbuhan terbesar ketiga sebesar 1,1% dengan pertumbuhan sebesar 5,71%. Share dan pertumbuhan masing-masing kategori lapangan usaha pada triwulan 1 hingga 3 2025 dibandingkan dengan triwulan 1 hingga 3 2024
atau C2C. Untuk share atau kontribusi per kategori lapangan usaha secara C2C masih sama, yaitu ditopang oleh 4 kategori lapangan usaha: industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, serta pertambangan dan penggalian. Kategori lapangan usaha dengan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 2,93% hingga triwulan 3 2025 adalah kategori industri pengolahan dengan pertumbuhan sebesar 7,03%. Selanjutnya, kategori dengan andil pertumbuhan terbesar kedua adalah pertambangan dan penggalian sebesar 1,45% dengan pertumbuhan sebesar 15%. Kemudian kategori konstruksi memberikan andil pertumbuhan terbesar ketiga sebesar 1,1% dengan pertumbuhan sebesar 5,75%. Pada bagian ini kita akan melihat kinerja perekonomian menurut komponen pengeluaran secara key-to-key. Jika kita lihat, komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB memiliki share terbesar yaitu 45,35% dari total PDRB. Komponen PMTB tumbuh sebesar 1,98% dan memberikan andil pertumbuhan positif sebesar 0,82%. Komponen dengan share terbesar kedua adalah konsumsi rumah tangga yang memiliki share sebesar 41,95%. Komponen ini tumbuh sebesar 0,1% serta memberikan andil pertumbuhan positif sebesar 0,04%. Selanjutnya, net ekspor memberikan share sebesar 9,33% terhadap total PDRB. Net ekspor tumbuh sebesar 12,49% serta memberikan dampak positif sebesar 1,82% pada pertumbuhan PDRB. Kemudian, konsumsi pemerintah memiliki share sebesar 4,03%. Konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 4,18% serta memberikan andil pertumbuhan positif sebesar 0,15%. Serta konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT memiliki share terkecil yaitu 0,27%. Konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 1,01% serta memberikan andil pertumbuhan positif sebesar 0,04%. Selanjutnya, kita akan melihat share pertumbuhan dan andil pertumbuhan komponen pengeluaran secara year on year. Penyumbang utama dari PDRB menurut pengeluaran adalah PMTB, mengalami pertumbuhan sebesar 9,05%, sementara konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,12%, dengan andil pertumbuhan masing-masing sebesar 3,75% dan 1,64%. Selanjutnya, komponen net ekspor pada triwulan 3 2025 mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,45% dengan andil terhadap pertumbuhan PDRB sebesar 2,46%. Sedangkan konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar minus 1,76% dengan memberikan andil pertumbuhan negatif sebesar minus 0,07%. Serta konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan sebesar 5,68% dengan andil terhadap pertumbuhan PDRB sebesar 0,01%. Selanjutnya, kita akan lihat share pertumbuhan dan andil pertumbuhan komponen pengeluaran secara C2C. Secara C2C atau pertumbuhan kumulatif hingga triwulan 3 2025, komponen PMTB tumbuh sebesar 7,02% dan konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 3,73%. Dengan andil pertumbuhan masing-masing sebesar 2,89% dan 1,49%. Selanjutnya, komponen net ekspor pada triwulan 3 2025 mengalami pertumbuhan kumulatif yang tertinggi sebesar 17,06% dengan andil terhadap pertumbuhan PDRB sebesar 2,52%. Sedangkan konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar minus 5,14% dengan memberikan andil pertumbuhan kumulatif yang negatif sebesar minus 0,2%. Serta konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan kumulatif sebesar 4,5% dengan andil terhadap pertumbuhan PDRB sebesar 0,01%. Selanjutnya kita lihat posisi pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2025 Provinsi Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan 38 provinsi lainnya se-Indonesia. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara key-to-key, maka Provinsi Kepulauan Riau berada pada peringkat ke-24 secara nasional dengan pertumbuhan sebesar 0,85%.
Pertumbuhan Kituki tertinggi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, sementara pertumbuhan terendah oleh Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya, jika dilihat secara year on year, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau secara nasional berada pada peringkat ketiga dengan pertumbuhan sebesar 7,48%. Provinsi yang mengalami pertumbuhan year on year tertinggi adalah Provinsi Maluku Utara, sedangkan Provinsi Papua Tengah mengalami pertumbuhan terendah. Jika sebelumnya kita melihat posisi pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau secara nasional, maka selanjutnya mari kita lihat posisi pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau dengan skala regional, yaitu se-Sumatera. Pada tabel di sebelah kanan disajikan pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2025 untuk seluruh provinsi di Kepulauan Sumatera secara year on year. Jika kita perhatikan baik secara Kituki maupun year on year, pada triwulan 3 2025, Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau secara year on year merupakan yang tertinggi se-Sumatera. PDRB Provinsi Kepulauan Riau memberikan share 7,07% terhadap PDRB Sumatera. Share terbesar PDRB regional Sumatera disumbangkan oleh Provinsi Sumatera Utara, sementara Provinsi Kepulauan Riau berada pada urutan kelima. Pada bagian kedua, saya akan menyampaikan keadaan ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau bulan Agustus 2025. Rilis keadaan ketenagakerjaan menggambarkan kondisi ketenagakerjaan penduduk berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. BPS secara rutin merilis keadaan ketenagakerjaan sebanyak 2 kali selama 1 tahun, di mana pada bulan Februari hanya mencakup level provinsi dan pada bulan Agustus mencakup hingga level kabupaten kota. Struktur ketenagakerjaan Kepulauan Riau Agustus 2025. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kepulauan Riau. Penduduk usia kerja pada Agustus 2025 sebanyak 1,65 juta orang, naik sebanyak 28,02 ribu orang dibandingkan Agustus 2024. Penduduk usia kerja didominasi oleh angkatan kerja sebanyak 1,12 juta orang dan 523,68 ribu orang, termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja. Sepanjang periode Agustus 2024 sampai dengan Agustus 2025, terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 2,89 ribu orang. Selanjutnya kita akan melihat tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Kepulauan Riau Agustus 2025. Partisipasi angkatan kerja digambarkan melalui angka tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, yaitu perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK bulan Agustus di Provinsi Kepulauan Riau cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan Februari. Selama setahun terakhir, yaitu Agustus 2024 sampai dengan Agustus 2025, TPAK perempuan turun sebesar 0,03% poin dan TPAK laki-laki turun sebesar 1,79% poin. Pada bagian ini kita akan melihat tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT didapatkan dengan membandingkan jumlah penduduk yang menganggur dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran didefinisikan sebagai penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha, termasuk di dalamnya penduduk yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Selama periode Agustus 2024 sampai dengan Agustus 2025, terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Pada Agustus 2025, TPT laki-laki menunjukkan sedikit peningkatan sebesar 0,38% poin, sedangkan TPT perempuan menunjukkan penurunan sebesar 0,46% poin dibandingkan Agustus 2024. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,04% poin dan pedesaan mengalami peningkatan sebesar 1,06% poin. Selanjutnya, kita lihat penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Pada Agustus 2025, sektor industri pengolahan paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sebesar 24,16%. Selain industri, lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah perdagang besar dan eceran, sebesar 16,58%,
dan penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 10,87%. Pada periode Agustus 2024 sampai dengan Agustus 2025, sektor administrasi pemerintahan, industri pengolahan, dan pertanian kehutanan perikanan menjadi sektor dengan peningkatan tenaga kerja tertinggi. Sementara itu, jika dibandingkan antara Agustus 2025 terhadap Februari 2025, sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi menjadi 3 sektor yang menunjukkan peningkatan tenaga kerja tertinggi. Bagian ini kita akan membahas mengenai kondisi ketenaga kerjaan berdasarkan status pekerjaan utama Agustus 2025. Pada Agustus 2025, jumlah penduduk bekerja masih didominasi oleh pekerja yang berstatus buruh atau karyawan sebesar 61,87%. Sedangkan penduduk bekerja dengan status pengusaha dibantu buruh tetap tercatat hanya 3,88%. Jika dibandingkan Agustus 2024, kenaikan terbesar terjadi pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 21,82 ribu orang. Sementara itu, penurunan terbesar pada status buruh karyawan atau pegawai sebesar 22,3 ribu orang. Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan informal mengalami peningkatan selama Agustus 2024 hingga Agustus 2025. Utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap. Selanjutnya, kita lihat penduduk bekerja menurut kategori jam kerja. Sejalan dengan dinamika ketenaga kerjaan menurut status pekerjaan utama sebelumnya, proporsi pekerja penuh yaitu pekerja dengan jam kerja minimal 35 jam seminggu mengalami penurunan selama periode Agustus 2024 sampai dengan Agustus 2025 dari 82,27% menjadi 80,29% atau turun sebesar 1,98 persen poin. Tingkat setengah pengangguran yaitu penduduk yang sudah bekerja namun dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan juga menunjukkan peningkatan sebesar 1,09 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2024. Sementara tingkat pekerja paruh waktu meningkat sebesar 0,89 persen poin. Tingkat pengangguran terbuka menurut kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Sejalan dengan peningkatan TPT Provinsi Kepulauan Riau, tingkat pengangguran terbuka menurut kabupaten kota menunjukkan peningkatan kecuali untuk kota Batam, di mana TPT menunjukkan penurunan sebesar 0,11 persen poin. TPT tertinggi tercatat di kota Batam yaitu sebesar 7,57%, sementara TPT terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 2,56%. Di bagian akhir rilis siang hari ini, saya akan menyampaikan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2025. Untuk mengawali rilis IPM tahun 2025, berikut adalah peta capaian IPM provinsi dan nasional berdasarkan status pembangunan manusia. Status IPM sendiri terbagi menjadi 4, yaitu rendah dengan nilai IPM di bawah 60, sedang dengan nilai IPM antara 60 sampai dengan 70, dan tinggi dengan nilai IPM antara 70 sampai dengan 80, dan sangat tinggi di mana nilai IPM-nya lebih dari 80. IPM nasional tahun 2025 sebesar 75,9. Pada level provinsi, IPM Provinsi DKI Jakarta merupakan IPM tertinggi yang mencapai 85,05 dengan status pembangunan manusia sangat tinggi. Sedangkan IPM terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan dengan capaian 54,91 dengan status pembangunan manusia rendah. IPM Provinsi Kepulauan Riau menempati peringkat ketiga dari seluruh provinsi di Indonesia dengan status pembangunan manusia yang berubah dari tinggi menjadi sangat tinggi dengan capaian sebesar 80,53 atau 4,63 poin lebih tinggi dari IPM nasional. Selain itu, tercatat bahwa IPM Provinsi Kepulauan Riau merupakan yang tertinggi se-Sumatera. Selanjutnya, saya akan membahas perkembangan IPM Kepulauan Riau dibandingkan nasional selama periode 2020 sampai dengan 2025. IPM Kepulauan Riau berada di atas IPM nasional. Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau mencapai 80,53
meningkat 0,64 poin atau tumbuh sebesar 0,8% dibandingkan dengan tahun 2024. Lebih cepat bila dibandingkan rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2020 sampai dengan 2024 yang sebesar 0,7%. Meskipun IPM Provinsi Kepulauan Riau memiliki nilai yang lebih tinggi, pertumbuhan IPM nasional tumbuh lebih cepat pada tahun 2025 yaitu sebesar 1,17% dibandingkan tahun 2024. Selanjutnya, rata-rata pertumbuhan IPM Kepulauan Riau untuk periode 2020 sampai dengan 2025 sebesar 0,72% per tahun. Kemudian saya akan membahas perkembangan IPM Kepulauan Riau menurut indikator. Peningkatan IPM Kepulauan Riau 2025 didorong oleh peningkatan pada semua indikator pembentuk. Umur harapan hidup saat lahir 75,46 tahun. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,46 tahun. UHH pada tahun 2025 meningkat 0,34 tahun atau tumbuh 0,45% dibandingkan tahun 2024. Harapan lama sekolah yaitu 13,28 tahun. Artinya penduduk berusia 7 tahun ke atas pada tahun 2025 memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,28 tahun atau setara kuliah tahun pertama. HLS tahun 2025 meningkat 0,01 tahun atau tumbuh 0,08% dibandingkan tahun 2024. Rata-rata lama sekolah yaitu 10,72 tahun. Artinya, penduduk usia 25 tahun ke atas di Kepulauan Riau memiliki rata-rata lama sekolah selama 10,72 tahun atau setara SMA kelas 1. RLS tahun 2025 meningkat 0,22 tahun atau tumbuh 2,1% dibandingkan tahun 2024. Pengeluaran real per kapita per tahun yang disesuaikan mencapai 15.881 juta pada tahun 2025. Pengeluaran real per kapita per tahun meningkat Rp308.000 atau tumbuh 1,98% dibandingkan tahun 2024. Jika dilihat secara spasial, status pembangunan manusia kabupaten kota di Kepulauan Riau sudah berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi. Capaian IPM tertinggi tahun 2025 adalah Kota Batam dengan IPM sebesar 83,8 dan capaian IPM terendah adalah Kabupaten Lingga dengan IPM sebesar 73,82. Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang menjadi dua kota yang memiliki capaian IPM dengan status pembangunan manusia sangat tinggi, sementara 5 kabupaten lainnya memiliki capaian IPM dengan status pembangunan manusia tinggi. Selanjutnya, kita bahas lebih dalam terkait IPM menurut kabupaten kota. Seluruh kabupaten kota mengalami peningkatan IPM pada tahun 2025 dengan kecepatan pertumbuhan yang beragam. Pertumbuhan IPM tertinggi tahun 2025 terjadi di Kabupaten Lingga yang tumbuh sebesar 1,05%. Sementara itu pertumbuhan terendah jadi di Kabupaten Natuna dengan pertumbuhan 0,43%. Rata-rata pertumbuhan IPM tertinggi tahun 2020 sampai dengan 2025 terjadi di Kabupaten Lingga yaitu sebesar 0,96%. Terakhir, berikut adalah indikator IPM Kabupaten Kota. Secara umum, tahun 2025, semua indikator pembentuk IPM, baik umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran real per kapita per tahun yang disesuaikan di seluruh kabupaten kota di Kepulauan Riau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, bahasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia tahun 2025 adalah akhir dari penyampaian rilis berita resmi statistik hari ini. Sebelum mengakhiri rilis hari ini, kami menyampaikan bahwa tahun 2026 akan dilaksanakan sensus ekonomi 2026. Mari kita kawal bersama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi BPS Provinsi Kepulauan Riau. Sampai jumpa pada rilis berita resmi statistik selanjutnya. Sekian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data mencerdaskan bangsa.